Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam pramuka. Salam pramuka. Udah lama sekali saya enggak salam pramuka, udah berapa tahun ya. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang bagi kalian mungkin ini buat para penggalang penegak pandega akan jadi sesuatu yang sangat penting kalau kalian ingin kaya raya next kedepannya. Otomatis amin. Kalau udah lulus dari bangku SMP bisa punya uang, SMA punya uang, kuliah punya uang. Setelah kuliah pun mungkin kalian bisa survive dengan cara ini nanti. Nah, baik kita kedatangan seorang tamu yang menurut saya guru saya sebenarnya. Awalnya teman saya, terus jadi guru saya. Soalnya saya sendiri juga belajar dari kakak ini. Ini dulu juga orang pramuka, tapi nggak tahu sekarang masih pramuka apa enggak. Kurang lebih nanti biar dikasih tahu sendiri gimana. Nah, di sini ada Kak Sokip Sultoni. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Sokip ini siapa sebenarnya? Oke, terima kasih atas undangannya sebelumnya ya. Ini jujur, saya biasanya juga podcast sama teman-teman, tapi hanya podcast via Anchor ya. Jadi nggak sampai pakai video. Dan agak grogi nih yang jelas. Grogi. Ya, untuk perkenalan nama saya Sokip Sultoni. Untuk biasa dipanggil Sokip atau Sultan terserah lah. Mic-nya agak didekatkan ya Kak? Dekatkan ya? Oh ya, karena dekat. Mungkin untuk perkenalan itu, apalagi Kak ya perkenalkan ya? Saya bingung soalnya. Pernah pramuka umur berapa? Itu waktu pramuka, jadi saya pramuka itu aktif dari ketika usia MI kelas berapa Kak ya? Usia berapa ya? Kelas 3 mungkin kita. Iya, dari MI, MTS sampai MAN itu saya aktif pramuka, baru berhenti ketika kuliah. Karena mungkin sudah jenuh ya. Kegiatan pramuka cuma gitu-gitu aja. Kurang lebih 9 tahun ada di pramuka. Akhirnya ketika kuliah ya hanya sering main aja, sering main aja paling. Setelah itu sekarang udah off karena sibuk ngurusin karir dan juga mungkin masa depan. Ya itu mungkin. Nah, gini berarti Kak Sokip ini dulu sebenarnya teman saya dari waktu MI. MI dulu kan awalnya kalau pramuka MI kan kita ikut-ikut temen. Nah, salah satu yang ngajak itu Mas Sokip ini. Saya dulu ikut pramuka awal-awalnya dari Mas Sokip ini. Dulu kalau nggak salah saya pertama ikut itu kalau nggak salah kemah apa itu lupa sampean. Persami kalau nggak salah ada dulu ya. Ada persami kalau nggak salah. Itu ya yang ngajak ya wis kroni-kroninya. Terus sampai itu keterusan sampai SMA tetap pramuka. Untuk kuliahnya di kuliahan saya mungkin ada karena saya kuliah karyawan, jadi nggak ikut di sana, tapi saya udah kerja di sini, jadi tetap pramuka sampai sekarang. Ya, bagus lah. Nah, harus adanya seperti mungkin itu. Mungkin ini dari Kak Sokip ini dulu mungkin mindsetnya tertata dari pramuka juga. Nah ini sebenarnya Kak Sokip, kenapa saya undang ke sini? Kak Sokip ini adalah salah satu pengusaha di Kota Blitar kalau saya bilang. Kabupaten lebih tepatnya. Belum pengusaha. Belum berani diambil pengusaha ya. Belum. Tapi kalau saya bilang udah pengusaha Kak, soalnya udah punya usaha buat menghidupi dirinya dan keluarganya. Belum, ya kalau itu ya. Nah, kalau defisit. bisa dibilang pengusaha aja. Kak Sokip ini usahanya apa Pak? Kalau untuk usaha, untuk sekarang sih sebenarnya usaha orang tua ya. Karena kebetulan usaha di tempat sekarang itu adalah ayam petelur. Yang notabene adalah produksi atau Blitar termasuk produsen utama ya untuk ayam petelur ya. Itu sudah terkenal dari dulu. Dan memang itu juga usaha orang tua sudah lama sekali. Dari tahun 80-an sudah mulai. Oh berarti tinggal melanjutkan dari usahanya orang tua kurang dulu. lebih sudah masuk ke saya generasi kedua lah untuk usaha itu. Kedua. Berarti udah lama tinggal menjalankan apa yang udah babat sama orang tuanya intinya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin juga lika-likunya kan untuk usaha itu kan setiap generasi, setiap waktu kan ada tantangannya sendiri ya. Jadi kita tetap menyesuaikan. Ngomongin sedikit tentang petelur nih Kak. Nah kan kalau usaha yang petelur, dengar-dengar nih kemarin kan baru ada yang viral tuh. Oh ya. Harga, lalu dipegang polisi itu loh. Oh iya benar. Itu apakah terkena dampak itu juga? Itu dia mewakili sebenarnya mewakili jeritan hati ya para peternak petelur. Karena memang sampai saat ini kurang lebih sudah 2 bulan kita peternak petelur berusaha untuk survive. Karena memang pasarnya lagi hancur-hancuran untuk hari ini. Emang hancurnya benar-benar hancur sampai min banyak gitu ya Kak? Iya, karena sebelum saat ini maksud saya itu krisis di peternakan ayam itu sekitar tahun 2012-2013an setelah tahun itu. Tapi waktu itu dampaknya nggak sesignifikan sekarang. Untuk yang krisis yang dirasakan peternak sekarang itu lebih mirip dengan krisis 98. Jadi pakan mahal, harga telur hancur-hancuran. Berarti kasarannya kita kayak seperti nyumbang beli pakan buat ayam kita sendiri.
Iya. Bisa dibilang gitu kan? Iya, jadi kita belanja jual telur untuk belanja pakan lagi itu kita sudah tombok. Malah Minus tombol ya. posisi minusnya. Kalau di itu nggak ada laba sama sekali berarti ya? Sama sekali nggak ada kalau posisi hari ini. Oh berarti, nah Asik ya? asik sekali ini. Pusing Saya gitu. ingin jadi Itu pengusaha, pusing ya, itu tapi belum memulai. Oh ya? Kalau denger kayak gini mau jadi pengusaha, dibilang takut juga takut, dibilang tetap mau juga tetap mau. Nah Iya. kayak gini. Nah selama masa itu nih kan ada krisis pasti. Krisisnya kan berat. Kalau dibilang kayak gitu, namanya juga pengusaha kan pasti dapatnya uang ataupun kita dapatnya income kan cuma dari itu. Nah bagaimana kakak sendiri bisa survive di kala masa itu? Sekarang kan masih nih, masih apa udah? Iya, sekarang masih berlanjut. Nah buat survive-nya gimana? Otomatis kalau usaha kan pasti satu-satunya. Untuk survive ya, jadi kalau memang penghasilan utama sih dari peternakan ayam petelur. Tapi memang alhamdulillah untuk sampai saat ini memang ada beberapa sumber income lain ya bisa dibilang. Nah yang itu nanti bisa dibilang mungkin masuknya ranahnya investasi ya. Karena jadi passive income itu ada dari kayak seperti menyewakan tanah, mungkin dari beli saham dan lain-lain yang posisi hari ini itu bisa untuk membantu menutupi kayak kebutuhan untuk itu. Gitu. Nah ini nih yang penting. Investasi yang pengen saya bahas itu sebenarnya investasi ini tadi cuma pancingan biar orangnya bilang investasi. Oh gitu ya. Ternyata dari tadi itu cuma mancing cari topik ya. Mancing cari topik nih. Nah investasi sendiri kak sebenarnya gini. Investasi Kak Sukip itu sebenarnya di apa kok bisa sampai survive di kala pandemi kayak gini? Oh untuk aku sendiri ya. Jadi kalau kamu investasi itu sebenarnya saya juga masih newbie juga. Newbie. Karena newbie ya. Newbie. Soalnya memang kalau saya sendiri kalau ngomongin investasi itu belum terlalu lama. Karena baru fokus dan belajar tentang investasi itu mungkin setelah kuliah. Tepatnya kalau kuliah selesai 2018 mungkin ya 2019-an awal lah. Oh 2019. Atau 18 pertengahan lah. Pokoknya sekitar itulah. Pokoknya sekitar 18-19, mungkin ya sekitar 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun. Sampai saat ini. Berarti saya termasuk telat belajar investasi ini ya. Karena saya mungkin baru terus baru ingin, baru paham. Pahamnya belum sebenarnya, cuma ada tiba-tiba kepikiran kok nggak ada yang saya investkan ke apa-apa. Jadinya kalau saya bilang saya itu mendapat income, itu saya investkan ke barang yang emang kan saya itu hobi jualan nih Kak sebenarnya. Jadi saya investkan karena saya hobi jualan, hobi game sama hobi sama gadget intinya. Jadi saya itu belinya itu mungkin punya uang segini, aku beli gadget harga segini, ntar kalau bosen aku jual, aku upgrade kayak gitu. Jadi istilahnya kalau saya rasa itu aku nabung nih, tapi nabungku tetap sebenarnya kalau dibilang kan gadget harganya pasti turun. Oh ya. Nah tapi kan saya punya gadget yang harganya ya bisa dibilang nggak mahal tapi lumayan lah kalau buat celengan, kalau butuh apa-apa. Nah nanti kalau emang ada kebutuhan besar aku jual gadget yang bagus, beli yang jelek, ntar nabung lagi beli yang bagus lagi kayak gitu. Tipe investasi saya dulu kayak gitu. Nah tapi kalau kok dipikir-pikir kok nggak jadi apa-apa, cuma nurutin gadget. Nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya. Ada terus, ya, bener. Kayak dulu main ini pakai ini udah enak kok nggak enak beli lagi kayak gitu loh Kak. Nah mungkin investasi saya yang salah apa gimana. Terus aku kepikiran gini, ada mungkin awalnya itu kalau nggak salah ada teman itu cuma ngobrol, kamu itu harus belajar saham, belajar kripto, belajar reksadana, beli emas, beli tanah. Lah tak pikir buat apa beli gituan mong yo. Kalau dulu saya mikir gini, beli kripto barangnya opo gitu. Enggak ada wujudnya gitu. Enggak ada wujudnya. Barangnya opo terus lek tak andem dige opo gitu. Lah terus mau beli tanah mahal. Beli emas mahal. Beli saham. Lah saham sendiri kayak kasarannya dulu kan mikirnya kalau kita beli saham kan pasti belinya banyak. Nah beli banyak itu kan otomatis kita nggak cover buat beli banyak itu nanti belum kalau sahamnya ya naik kalau enggak turun, ruginya gitu kan habis. Nah itu mungkin yang saya katakan. Nah ini sedikit flashback ke Kak Sukip dulu 3 tahun ke belakang. Kenapa Kak Sukip bisa udah memikirkan investasi di masa setelah kuliah nih? Nah sebenarnya kamu sendiri sampean tadi juga sudah menjawab. Intinya apa? Orang kebanyakan
pun termasuk saya pribadi ketika masuk dunia investasi itu harus ada momen kita merasa terpentok. Itu biasanya. Terpentok. Bener kan? Artinya, betul sekali. Kita kakak aku dulu ya, gini. Jadi waktu kuliah, aku ngerasa. Dulu itu ketika kuliah ya oke lah, it's okay. Aku ketika kuliah memang nggak pernah nyambi cari kerja atau mungkin punya penghasilan sendiri. Karena memang fokus kuliah. Tapi gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika setelah selesai kuliah itu ya, uang saku, apa yang aku dapat itu sebenarnya bisa aku sisihkan untuk investasi. Jadi ketika aku selesai kuliah dan masih mau cari kerja, itu aku masih punya simpanan atau kalau enggak itu punya income. Nah, kalau aku sendiri tak rasakan itu galauku kan gitu. Selesai kuliah, udah nggak ada jatah mangsaku kan? Ya, Betul. Kalau cuma orang kuliah mau mangsaku dari mana? Ini mungkin yang aku rasakan kebanyakan anak-anak sekolah pun seperti itu. Sebenarnya wajar. Itu saya bingung. Udah nggak ada pemasukan, mau kerja, belum dapat kerja dan lain-lain. Aku mikir, kenapa dari dulu kok nggak pernah belajar investasi? Atau belajar minimal nabung lah, karena kan budaya nabung itu kan kita sudah diajarkan sejak kecil ya. Suruh nabung sedikit demi sedikit gitu. Tapi sampai selesai kuliah, itu aku bahkan tabungan itu nggak punya. Bahkan aku masih ingat waktu itu rekeningku pun sampai mati. Gara-gara nggak pernah kepake. Itu aku pernah mengalami masa itu. Jadi benar-benar kayak setelah kuliah tuh plongo gitu. Mau ngapain gitu. Duit gak ada ya kan. Sementara mau minta orang tua terus kan juga malu. Terutama kalau cowok emang kayak gitu. Jadi kalau udah selesai kuliah itu kalau nggak kerja mau minta uang juga gimana. Tapi kalau nggak minta uang mau cari uang gimana kan kayak gitu benar. Iya benar. Nah kalau dibilang dari kepentok nih Kak Sukip. Sebenarnya kalau menabung saya dari dulu sebenarnya termasuk salah satu orang yang mungkin menyisihkan sedikit tabungan saya. Tapi saya ini mungkin pro kontra saja sih. Yeah. Kan saya nabungnya di salah satu bank. Yeah. Nah kalau di bank itu kan per bulan ada potongan. Yeah. Nah mungkin saya kepentoknya itu di situ. Jadi harusnya karena saya tipe orang yang menabung kecil. Jadi mungkin dari 100% penghasilan saya mungkin menabung cuma 1-10% lah. Jadi kan sedikit banget itu. Yeah. Jadi kalau potongan bank itu juga lumayan kerasa. Oh iya. Kan? Antara biaya admin sama biaya bunga per bulannya. Bunga per bulan itu kerasa. Apalagi kalau kita mau ngambil uang di bank lain. Iya. Mungkin sekarang ada banyak link kan udah nggak kepotong. Tapi kan dulu enggak. Kita syukur ambil aja butuh ambil. Nah kayak gitu aku merasa gimana ya uangku kok hilangnya banyak yang hilang daripada yang aku simpan. Akhirnya kepikiran. Wah aku kudu belajar investasi. Awalnya itu sebenarnya kalau saya kepentoknya itu. Jadi kok nggak kelihatan, walaupun di bank kok nggak kelihatan. Mungkin kalau mereka yang bermain di tabungan bisa sampai 2 digit juta gitu mungkin nggak kerasa. Tapi kan okay ya. Kita belajarnya dari 0,0 digit juta. Jadi kan kerasa banget itu cuma beberapa rupiah bagi mereka kan bagi kita kerasa. Nah mungkin saya kepentoknya di situ. Nah makanya itu kemarin saya tiba-tiba kok kepikiran harus investasi nih, tapi dulu mikirnya investasinya di apa itu kan masih bingung. Cuma karena mungkin teman-teman dari sebelah itu mikirnya investasi di ini. Nah itu kan akhirnya kita ikut. Tapi akhirnya setelah memahami kan ternyata baik juga investasi ini. Nah mungkin ke Kak Sukip sendiri kan tadi cara menumbuhkannya gitu. Nah mungkin Kak Sukip ini kalau nggak kepentok nih, buat adik-adik kita nih penggalang penegak Pandega. Ini mereka gimana caranya biar mereka punya pola pikir kalau investasi itu bisa dimulai dari umur terkecil. Umur sedini mungkin ya. Umur kecil sih. Sedini mungkin. Jadi kalau ngomongin masalah usia untuk memulai sebenarnya nggak ada patokan khusus karena TK pun bisa ya sebenarnya. Bisa, bahkan kalau sekarang mau ngikutin kayak tren gitu. Coba lah kayak di sosial media kayak di IG kayak gitu. Bahkan sekarang kalau orang tuanya sudah melek investasi, bahkan dia ketika lahir, bahkan ketika lahir pun orang tuanya itu sudah memikirkan. Oleh orang tuanya itu untuk masa depannya itu dia diinvestasikan. Bahkan kemarin ada konten-konten lucu-lucu gitu kan, di IG itu
untuk kalau kita kan biasanya kalau kado ulang tahun anak mainan kayak gitu ya, pokoknya yang barang-barang konsumtif. Tapi kalau orang-orang tua yang sudah melek investasi, bahkan dia anak umur 1 tahun sudah dibelikan saham. Kayak gitu reksadana. Anakku tak kono nih. Jadi nanti apa? Yang dia harapkan nanti ketika dia masuk masa pendidikan, dia udah paham itu. Bukan itu pokoknya, iya itu juga salah satu, tapi lebih dari itu nanti orang tua juga nggak bingung. Karena semua dana pendidikan kebutuhannya sudah tercover dari investasi. Oh, gitu. Soalnya gini, investasi itu temannya adalah waktu. Semakin kita awal memulai, artinya untuk potensi menggulung aset itu semakin besar, itu semakin terbuka ketika waktunya semakin panjang. Katakanlah gini, kita punya uang 1 juta, kita tanam, kita investasikan dengan rentang waktu 5 tahun. Atau kita mulai sekarang sama-sama 1 juta lalu kita panen 20 tahun lagi katakanlah. Itu hasilnya kan lebih besar yang 20 tahun lagi. Benar juga. Itu poinnya di situ. Kenapa? Gitu berarti. Kenapa investasi itu prefer atau mungkin lebih baik dimulai sejak dini. Dengan modal yang kalau ngomongin modal itu relatif ya soalnya. Benar. Karena ngomongin modal, kalaupun dia penghasilannya besar katakanlah, tapi kalau dia nggak punya mindset seorang investor untuk investasi sama saja, uangnya habis, nggak akan diinvestasikan. Hanya untuk konsumsi saja. Benar. Iya, jadi itu poinnya di situ. Makanya belajar dari dini, lalu untuk memulai dengan uang sekecil apapun, itu justru menurutku malah itu lebih baik. Nggak masalah dan lebih baik. Soalnya sekarang pun kita semakin dimudahkan kan dengan aplikasi dan banyak semua yang berbasis online itu kita bisa memulai dengan modal yang bisa dibilang sangat kecil dibandingkan dulu. Apalagi sekarang semua sudah megang HP. Iya, itu poinnya di situ. Contoh ya, ini contoh real sederhana kayak gini. Sekarang orang buka rekening saham itu bisa dengan modal 100.000. Dulu ketika internet belum semasif sekarang, untuk buka akun saham itu paling enggak siap budget 50 juta. Nah, bedanya itu jauh, kan jauh banget sebenarnya bedanya. Sebenarnya jauh banget. Jadi tinggal kemauan itu sebenarnya. Gini, kalau dibilang yang pertama tadi yang saya tangkap berarti yang pertama ini buat kakak-kakak. Mungkin ini yang melihatkan kebanyakan orang pramuka nih. Kakak-kakak yang mungkin anggota dewasa, ini sebenarnya intinya mereka juga harus melek teknologi dulu buat anak-anaknya. Itu opsi sebenarnya, boleh, ya benar. Berarti buat anak-anak mereka nanti dia juga sudah bisa menginvestasikan beberapa buat anaknya nanti biar mereka saat tua itu udah nggak mikir untuk anaknya. Itu yang pertama yang orang tua tadi. Nah, terus buat adik-adik ini yang dari penggalang penegak pandega mungkin. Nah itu mungkin mereka berarti kan sekarang udah megang HP nih. Iya. Anggap aja nih, anak SD sekarang nggak mungkin sangunnya cuma 2.000, 3.000. Oh nggak mungkin. Sekarang minimal 5.000 ke 10. 5.000 ke 10.000. Nah adik-adik bisa menyisihkan mungkin 3.000 ataupun 2.000. Nah 2.000 nanti mungkin beberapa hari kan bisa terkumpul 100, kasarannya 1 bulan lah. 1 bulan cari 100.000 kan mudah mereka. Masih mungkin, kalau niat lah ya. Kalau niat kan, kalau niat kan mungkin banget. 2.000 nanti disisihkan, enaknya mereka beli saham kan tadi cuma 100.000. Iya. Kalau mereka melek kayak gitu kan 100.000 kan udah disimpan. Iya betul. Nah berarti sebenarnya anak SD pun bisa banget ya. Bisa banget. Apalagi SMP SMA nih, nggak mungkin 10.000. Iya. Kebanyakan SMA sekarang, nih adik saya tuh yang SMA, sangunnya 20.000. Lah kan mudah banget 5 hari udah dapat 100.000 loh. Iya. Kalah loh gajiku. Dan ini contoh real. Kalau dulu zaman kita kan kayak kafe, kayak itu belum jamur kan. Kita paling jajan kemana sih? Paling ke kantin kayak gitu ya. Paling beli cilok di depan. 5.000 lah. 5.000 dapat. Sekarang, anak sekarang itu ngafe paling enggak kopi 15.000 ya toh. Ada sih sampai 20.000. Kan artinya sebenarnya konsumsi mereka juga meningkat. Artinya sanggup mereka juga meningkat sebenarnya. Karena mereka mampu masuk ke kafe. Buktinya kan itu. Sebenarnya gitu. Ya kan? Bener gitu. Juga. Nah bagi mereka yang gini malah menurut saya. Adik-adik mereka itu emang konsumsinya apa ya mungkin karena HP juga ya. Konsumtifnya meninggi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita beli kopi di luar sih 15.000. Kalau sekarang umur segini kan udah mikir. Daripada beli 15.000 yang kopi enak itu Robusta, kita beli Robustanya murni, kita belajar bikinnya di internet.
Oh bagus. Akhirnya saya seperti itu Kak. Oke bagus. Beli alat sendiri ya. Bisa dipakai tiap hari lebih Mungkin murah. kalau nggak punya alat kan di YouTube udah banyak, daripada pakai alat gini diaduk gini mungkin sama digodok kita sama kopinya dituang nanti jadinya seperti ini. Oh ternyata cuma kayak gitu. Kita beli harusnya bisa 100.000 jadi 1 bulan itu 100.000 cuma jadi beberapa kali kan. Kalau ngafe berarti 10 kali kafe. Nggak sampai. Nggak sampai. Belum jajannya. Iya belum jajannya. Nah berarti gini Kak Sokep. Intinya kalau mereka mereka bisa menumbuhkan investasi sebenarnya semua itu sangat amat bisa kalau buat mereka ya. Sebenarnya kalau aku bilang sih begitu. Sangat bisa dan sangat mungkin. Soalnya kan untuk kayak seperti hari ini kan semua informasi sudah ada. Sekarang lihat YouTube aja. Semua apa sih yang gak ada di YouTube kan gitu? Ada. Coba cara memasak nasi. Memasak air. Memasak air itu ada. Tapi itu gabut loh. Kok ada? Aku sampai kok kepikiran gawe buat apa gitu. Karena kan. sekarang bahkan sekarang banyak orang-orang yang expert, katakanlah orang-orang profesional yang dulu dia nggak pernah muncul ke permukaan bisa dibilang seperti itu. Kayaknya nggak kelihatan. Tapi sekarang kan dia banyak sharing di internet. Jadi ilmu pengetahuan itu yang dulu mahal pun itu sekarang jadi murah gitu loh. Kalau cuma modalnya apa kemauan sebenarnya ya kan gitu. Kalau dipikir-pikir soalnya anak sekarang pun melihat YouTube itu pun yang dilihat adalah hal yang membahagiakan mereka dulu Kak. Iya, konten-konten yang hanya untuk yang hiburan tapi nggak ada unsur edukasinya. Nah, sebenarnya kalau saya pikir kalau udah sedewasa ini nih, ini yang saya sampaikan ke adik saya sendiri karena punyanya adik nih. Nah, ini adik saya bilang gini, boleh kamu melihat hiburan tapi kamu itu banyak sekali edukasi yang tertinggal. Kalau umpama kamu seneng drakor ya wis drakor 2 jam, 3 jam udah, 4 jam udah. Tapi lihatlah yang lain-lain. Akhirnya dia sekarang meleknya bukan di investasi, di bisnis. Jadi yang dilihat cara jual belilah, gini-gini Shopee gimana kayak gitulah. Jadi kalau dipikir-pikir mereka cuma lihat hiburan ruginya banyak banget sih kalau menurut saya. Iya benar, karena kan semua pilihan, karena semua sudah ada, konten-kontennya kan tinggal milih kita, mau konten itu yang sifatnya kita mau belajar yang edukasi atau yang hanya sifatnya hiburan semua kan tersedia. Tinggal kita mau nyeleksi kita pilih yang mana kan gitu sebenarnya. Nah investasinya Kak Sokep sendiri kan udah disebut investasi yang masa kini nih, mungkin masa dulu kan investasinya ke tanah. Mungkin ke emas, beli sapi, mungkin kayak gitu. Nah sekarang kan udah ke kayak yang sekarang. Nah mungkin kalau kakak-kakak yang golongan dewasa melihat kita mungkin masih agak sedikit bingung investasi kok bisa kayak gitu. Mungkin kakak-kakak yang dewasa kalau melihat ini, itu dulu kalau kakak beli tanah mungkin harganya berapa juta sih? Sekarang beberapa puluh tahun setelahnya udah jadi berapa ratus juta. Nah, mungkin ini seperti itu Kak sebenarnya kalau kita menangkapnya dari investasi. Kalau buat kakak dewasa. Nah, untuk adik-adik ini, Kakak Sokep ini sebenarnya biar kalian terpanggil buat investasi, mungkin sedikit sepil aja Kak Sokep. Investasi di apa? Terus pernah dapat cuan paling banyak kalau dibilang labanya dari investasi itu udah berapa? Dari berapa tahun saja? Ini kita ngomongin yang enak-enaknya aja ya. Yang enaknya aja biar mereka semangat nih investasi. Rugi dong kalau enggak investasi sebenarnya. Jadi gini, kalau ngomongin opsi investasi memang banyak sih. Tapi kalau aku pribadi sih memang sebenarnya sama seperti orang-orang zaman sekarang ya. Yang pengennya yang nggak mau ribet, yang nggak butuh mikir ya. Atau maksudnya nggak butuh mikir itu harus ngurus ini itu. Terus setelah itu juga kalau bisa itu modalnya itu bisa dimulai dengan modal yang kecil. Jadi kan kalau tanah tadi kan kita nggak bisa ngecer. Beli tanah 1 meter nggak bisa. Beli tanah 1 plastik nggak gitu bisa. Nggak bisa. Jadi tetap opsinya sih sebenarnya kalau per hari ini itu semua yang berbau online. Berbau online. Emas sekarang sudah bisa online. Terus ada reksadana. Ada obligasi. Terus ada lagi peer to peer lending. Ada saham ada. Kripto ada. Itu 6 investasi semua? Iya, investasi semua itu 6. Anak IPS nih, ekonomi kalian ada loh. Kalian kalau nggak belajar rugi, cuan cuy. Kalau ngomongin itu, sebentar. Kalau ngomongin itu, kita sebenarnya bahkan kalau ngomongin pasar modal ya. Kemarin itu aku sempat buka buku-buku LKS kita yang lama. Atau MTS. Dibahas kan? Dibahas. Kelas berapa coba?
kelas 9 itu sudah kita diperkenalkan di pelajaran ekonomi tentang obligasi, pasar modal. Betul. Nah, itu sebenarnya aku sadarnya itu waktu kuliah udah semester akhir setelah mungkin hampir skripsi mungkin Kak Sukep. Nah, itu aku kan belajar skripsi kan banyak tuh. Harus cari-cari di belakang kan. Kan aku ambil manajemen kan otomatis buka dari SMA dulu. Oh, iya. Terus baca ekonomi. Nah, kok dibahas pisan. Habis itu kan aku udah mulai melek tuh sama investasi walaupun cuma masih ada angan-angan kepingin. Terus pasar modal, obligasi, pasar saham. Iya. Sebenarnya aku udah diajarin tapi kok aku dulu bandel gitu. Akhirnya mikirnya kayak gitu. Nah, ini mungkin bagi adik-adik pendega sama penegak sekarang. Iya. Mereka mungkin kalau lihat ini harusnya mereka udah mulai terpanggil kalau soal ini. Iya. Kan udah dipelajari. Iya. Selain itu gini loh Kak. Contoh ya, kalau dulu ya kalau ngomongin sumber belajar kan dari buku. Nah. Itu memang bisa dibilang Dulu ya. Enggak gitu. Bisa dibilang itu enggak menarik. Betul. Karena gini, di buku ya kalau ngomongin pengertian saham apa, pengertian obligasi itu apa, kan gitu. Kalau sekarang kita kan belajarnya itu dari mana? Kita dari tahu cuannya orang dulu. Betul sekali. Ada orang yang jenenge yang kirim screenshot, cuan segini persen, cuan segini persen. Nah, biasanya kita kepo. Ini apa sih sebenarnya kok bisa kayak mendadak kayak gini? Maksudnya kan gitu biasanya. Jadi dari situ dia akhirnya mau belajar. Jadi dengan visual seperti itu sebenarnya juga mendukung kita untuk tertarik untuk belajar. Oh alah. Masuk kan? Dulu. Aku itu mau belajar kok mau opo iki obligasi pasar saham. Sekarang itu karena meleknya itu melihat orang profit 100%. 100%. Profit. Ini apaan sih mainannya? Kembali lagi biar mereka terpanggil nih Kak Sokep. Pernah investasi di apa sampai cuannya dapat banyak? Oh ya. Dari opsi yang aku sebutkan tadi ya, kalau aku pribadi itu memang yang 3 tahun ini. Jadi gini, kalau ngomongin investasi itu sebaiknya memang kita cari tahu dulu semuanya, lalu sebisa mungkin kita mencicipi dulu lah enaknya ngomong. Enaknya apa? Jadi jangan nggak enaknya apa loh ya? Enaknya apa? Karena nanti kita akan ketemu, aku lebih kerasa profit di sini, lebih kerasa aku nyaman di sini. Kalau aku ya, itu yang pernah coba kan aku ada di emas, ada di reksadana, ada di saham, ada di kripto. Saya ingatku ada 4 itu. Aku masih yang nyoba sendiri itu 4 itu. Tapi aku per hari ini itu yang cocok. Itu aku dan bertahan, itu aku ada di saham dan kripto. Jadi untuk portofolioku investasi, sekarang aku yang ada hanya di saham dan kripto. Itu sebenarnya melirik properti, tapi masih modalnya belum kuat Mas. Properti abot. Aku maksudnya udah belajar, udah lihat, tapi aku nggak nyantol gitu loh. Banyak sekali. Nah, ini jadi tadi kripto sama kalau per hari ini aku ada di dua itu. Kripto sama pasar saham ya. Sepil nih. Kripto paling banyak dapat berapa? Berapa ya? Kita ngomongin cuannya ya, kalau modalnya. Cuan enaknya aja, modalnya nggak usah disebut. Cuannya aja. Dulu pernah dapat momen itu di CoinHot. CoinHot itu aku masuk di harga rata-rata sekitar Rp15. Dijual, aku jual sebagian di harga sekitar 300. 15 kali 300. 20 kali lipat lah. 20 kali lipat. Kalau kalian punya uang 100.000 jadi 2 juta. Oh iya benar. Ya kan? Iya benar. Kalau punya uang segitu jadi 2 juta. Kalau kalian punya uang 10.000 jadi 200.000 buat adik-adik SD. Daripada uangmu cuma buat beli cilok. Bener beli koin. Disclaimer ya. Nah, mungkin itu sedikit yang dari kriptonya. Pasar saham mungkin pernah berapa? Pasar saham itu paling tinggi sekitar berapa ya? 50-60%. 50-60%. Jadi 50%-an kalau kalian punya 100.000 jadi 150.000. Ya sekitar segitulah ya. Itu kalau pasar saham bisa, kalau kalian bisa dapat segitu. Nah mungkin ini sedikit spill buat kalian teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Mungkin saya sendiri juga belajar walaupun sedikit tentang investasi di koin. Kalau untuk saham saya sendiri belum belajar terlalu jauh, masih cuma ya sekedar tahu. Tapi untuk koin sendiri ya lumayan, walaupun kurang jauh sampai belajar fundamental bla 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 yang bikin pusing, tapi saya sendiri
cuma sedikit belajar dan yang saya pegang mungkin cuma beberapa koin tapi juga udah ada yang profitnya udah tembus 70% lah. Lumayan ya. Lumayan. 10%. Itu yang bikin ketagihan. Itu kita tidak, bener. Itu kita tidur, uang kita naik lah ya. Kita nggak kerja lah ya. Kita nggak kerja. Cuma kalau aku sendiri kan kayak gitu invest tapi buat 1, 2, 3 tahun ke depan. Jadi walaupun udah profit aku biarin. Iya. Karena gini, mungkin saya ada sedikit di kontra untuk bank ya. Iya. Mungkin bank tetap punya, nabung di bank tetap. Cuma aku nggak nabung banyak ke bank. Itu karena kan kalau ke bank minus. Tapi kalau ke yang kayak koin seperti itu, kayak saham itu kan. Diinvestasikan lah ya. Investasikan kan kita plus. Daripada uang kita hilang buat itu, mending aku simpennya di situ. Jadi bank cuma buat lewat lah kalau sekarang bisa dibilang kalau aku. Jadi nggak sampai banyak kalau di bank. Tapi kalau di koin-koin ini juga nggak banyak, tapi banyakan di situ daripada di bank. Nah. Ya kalau ngomongin investasi ya kan memang mindset investasi itu kan gini. Sebenarnya apa sih investasi itu? Kita bedah lagi ya. Jadi investasi itu sebenarnya kan gini. Kita kan punya uang hari ini. Uang kita hari ini itu kita simpan dan kita harapkan kita pakai kan di masa depan. Betul sih. Nah, karena kita sudah menahan untuk tidak pakai uang itu di masa kini, kan gitu. Masa depan kita enak. Jadi harapannya apa? Di masa depan kita dapat sesuatu yang lebih karena kita sudah berkorban waktu kan. Seharusnya kita nikmati sekarang kan kita nggak bisa nikmati. Jadi kita tanam buat kita panen di masa depan yang harapannya itu naik. Oh gitu. Jadi kita menukarkan waktu dengan cuan itu tadi. Dan itu juga yang dinamakan investasi kan. Yang bikin saya kepikiran lagi sih. Nah, kan Kak Sukep bilangnya buat masa depan dan lain-lain sebagainya. Kalau saya pikir-pikir, nilai mata uang kita sendiri kan semakin lama semakin turun. Inflasi. Nah, karena pelajaran ekonomi dasar itu ada yang namanya mungkin yang uang itu inflasi. Dari MTS SMP ini sebenarnya udah dipelajari. Ya, inflasi, uang kita itu semakin lama semakin berkurang. Ya. Kalau kita savingnya ataupun investasi di saham mungkin, ataupun cryptocurrency, koin-koin itu yang online ada, atau mungkin di reksadana. Nah, uang kita kan nggak berubah. Ada harapan untuk naik. Nah, dan malah naik kan, nggak ikut berkurang kan. Nah, dan ada bisa berkurang. Tapi itu kalau menurut saya cuma 30% ke 40% lah. Iya, bisa dibilang seperti itu nggak salah juga. Tapi kan gini, poinnya adalah daripada kita simpan yang jelas-jelas berkurang, kenapa tidak kita investasikan yang mana kita berpeluang untuk mendapatkan lebih kan? Nah itu poinnya di situ. Nah itu adik-adik semua, kakak-kakak semua penting kan investasi. Nah ini yang penting yang kita bahas investasi. Mungkin hari ini nanti nggak akan banyak yang saya bahas sama Mas Sukip. Mungkin bahas investasi ini aja ya. Nanti untuk kalau kalian cocok buat Kak Sukip ini membahas bagaimana cryptocurrency, terus bagaimana saham, bagaimana reksadana, obligasi dan lain-lain. Kita undang lagi Kak Sukip kalau kalian undang. Bisa komen di bawah atau nanti bisa DM di Instagram, undang Kak Sukip lagi, undang Kak Sukip lagi. Nanti saya undang pasti. Enak kalau menghubungi Kak Sukip ini. Siap, orangnya terlalu humble buat kita untuk belajar. Nah berarti untuk kali ini Kak Sukip intinya kalau saya dapatkan, sepil Kak Sukip tadi udah nyepil kalau investasi uangnya itu bisa jadi sampai berapa tadi? 200% ya? Ya kalau 20 kali lipat berapa? 20.000 malah 2000%. Bukan 200 loh. 2000% naik dalam jangka waktu? Ya kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Tapi itu dapat momen lah ya. Dapat momen. Seperti itu. Dapat momennya itu 2000% itu bisa segitu teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri uangnya cuma beli konsumtif apalagi masa sekarang nih. Kalian mungkin pernah lihat Indra Kesuma. Terus Doni Salmanan yang viral-viral di TikTok sama YouTube kan. Mereka itu sebenarnya main dua ini juga. Kalau saya melihat YouTube mereka. Jadi kalian perlu belajar ini kalau kalian pengen kayak mereka. Benar kan? Iya, karena gini, konsep orang kaya di dunia ini, kalau silakan dilihat, nggak ada orang kaya di dunia ini yang tidak memiliki aset investasi. Semua pasti memiliki aset investasi. Pasti punya investasi, nggak mungkin mereka nggak punya investasi kan intinya. Kayak sekarang lihat,
paling kaya siapa? Jeff Bezos, pemilik Amazon, pemiliknya Google, pemiliknya Facebook. Ada itu investasinya pasti, nggak mungkin. Mereka semua kayak dari mana? Nah, dari sahamnya mereka. Saham mereka sendiri. Saham mereka sendiri, kayaknya dari situ. Itu. Nah, sepil sedikit itu, teman-teman semua, motivasi buat kalian semua harus investasi. Intinya kata Kak Sokip, investasi itu adalah yang paling penting kalau kalian ingin kaya. Iya. Sedikit saya kutip dari kata-kata Kak Sokip kali ini yang akan saya pin. Nah, kalian mulai dari umur berapapun, modal berapapun, kalian sudah bisa investasi. Dan investasi itu berpotensi menghasilkan cuan. Ada satu lagi, kalau kalian bisa menyimpan uang kalian dengan harapan akan naik, kenapa kalian harus menyimpan uang kalian dengan harapan untuk turun? Dan pasti turun kalau pasti di bank, turun. Kalau di bank pasti turun. Pasti turun. Nah, itu sedikit sepil dari investasi kali ini bersama Kak Sokip. Kalian masa nggak pengen dipanggilkan Kak Sokip lagi ke sini buat part 2-nya, kita akan membahas jauh tentang kripto, bagaimana caranya, bagaimana caranya nabung saham. Oh iya, sedikit Kak Sokip sebelum kita tutup. Mungkin yang paling aman dari kripto, obligasi, reksadana dan juga apa tadi? Pasar saham paling aman itu apa? Maksudnya paling berpotensi menambah hasilnya. Jadi gini, agak panjang sedikit aja. Jadi ada yang namanya resiko dan juga potensi cuan. Semakin besar potensi cuannya, otomatis resiko juga semakin tinggi. Nah itu. Jadi kalau paling aman, kalau aku paling bisa bilang itu ada di emas. Dan reksadana. Tapi itu nambahnya sedikit sekali. Iya, nambahnya sedikit. Kalau paling beresiko tapi potensi cuannya gede ya ada di saham dan juga kripto. Nah, sedikit itu mungkin kalau saya bilang mungkin setahun kalau nabung 1.100.000 sampai bisa segitu. Bisa segitu. Enggak ya. Mustahil tuh dapat segitu. Nah, masih masuk akal. Mungkin Kak untuk kali ini sepil saja sedikit. Mau menabung di reksadana bisa pakai aplikasi apa aja? Kalau aplikasi banyak ya. Nah, yang paling recommended aja lah, yang paling mudah, paling buat kasarannya anak SD aja bisa. Aku nggak ngerti banyak, cuma yang posisi hari ini aku pakai ya, itu opsiku yang aku pengalaman aja, sharing pengalaman itu ada Ajaib, ada Ajaib investasi itu, terus ada Bibit, ada Indo Premier, sama ada Mirai Aset itu tuh juga ada untuk investasi reksadananya, sama Bareksa. Oh Bareksa. Mungkin kalau saya bilang kalau untuk HP, saya pernah melihat sih sebenarnya beberapa, tapi menurut saya yang paling mudah itu mungkin di Bibit. Ya. Kalau anak pelajar loh. Ya. Bagi pelajar mungkin kalian coba aja nabung nih di Bibit. Bandingkan sama kalian nabung di bank. Iya. Bener kan? Iya. Kalau kalian nabung di bank, tahun depan pun nabung 100.000, tahun depan jadi 90-an ribu. Iya. Nabung di Bibit, sekarang nabung 100.000, mungkin tahun depan jadi 110.000. Iya, bisa ada plusnya. Oh. Ada plusnya itu kalian nggak kelihatan. Mungkin itu sedikit Kak Sokip. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa klik tombol like, terus klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa komen di bawah kalau mau Kak Sokip diundang lagi. Mungkin part kedua kita akan mengundang Kak Sokip untuk membahas cryptocurrency, terus fundamental dan pokok intinya cryptocurrency, pasar saham, obligasi itu nanti akan kita bedah sama Kak Sokip di part selanjutnya mungkin. Siap. Kalau kalian mau belajar. Kalau kita nggak di komen juga nggak mau juga. Gitu ya. Okay. Jadi kita nunggu sepilnya dari teman-teman aja. Okay. Baik, itu tadi pesan dari Kak Sokip. Jangan lupa buat investasi walaupun kalian masih muda, karena investasi itu akan menambah uang kalian daripada buat jajan semua ya kan Kak Sokip? Betul. Yang penting gede itu bisa kaya gitu aja udah. Kalau udah gede kaya pasti lebih bahagia daripada kalian muda foya-foya. Oh, bener? Mantap itu ya. Bener kan? Sebenarnya mantap. Baik, sekian dari saya di sini di Ngopi Kak, ngobrol pintar bareng Pramuka. Ada saya Kak Wahyu Riko Jilanto dan teman saya Kak Sokip yang sudah membahas investasi panjang lebar hari ini. Nah, jangan lupa di subscribe, jangan lupa subscribe, like, sama oh ya tombol lonceng yang dipijat bunyinya ting ting. Nah itu kalian harus tekan. Lalu jangan lupa follow IG kita di @kuarcap_1331. Di IG kita udah punya follower lumayan banyak Kak sebenarnya. Oh, gitu ini ya. kita pengen mengejar IG di YouTube ini sebenarnya. Oh, soalnya siap. IG-nya udah lancar, YouTube harus lancar. Baik, sekian dari saya dan Kak Sokip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam Pramuka. Salam Pramuka.